Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi. Sekarang saya ingin berbincang dengan Bung Rian Nugroho. Bung Rian, betulkah kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Menko bahwa tidak ada permasalahan dan sekarang berangsur-angsur menuju lancar? Ini kabar baik sesungguhnya. Apa yang kemudian Anda temukan? Jadi pertama-tama kita mendoakan kesehatan bagi Pak Menteri juga, bagi Amin. teman-teman kabinet. Karena ini Amin. pekerjaan yang susah sekali, karena bansos di masa Betul. tidak COVID pun susah, apalagi sekarang di masa COVID ya. Nah, untuk itu saya kalau boleh memberikan masukan kepada teman-teman pemerintah, nomor satu adalah kita harus membantu Presiden memastikan bahwa apa yang dikatakan tidak bermasalah betul-betul terbukti. Bagaimana caranya? Saya sarankan di Kementerian Pariwisata, waktu saya di sana itu ada namanya War Room. War Room itu memantau pergerakan pariwisata per provinsi, per kabupaten kota, per destinasi. Itu bisa digunakan untuk yang namanya Mones di penyaluran bansos untuk per provinsi, per kabupaten kota, per desa. Itu kan masih nggak dipakai di Kemenpar tuh. Daya gunakan aja. Itu yang penting untuk Monesnya. Kedua, untuk data saya sarankan gunakan yang namanya bottom up data, gunakan yang namanya jaringan RT RW. Mereka naik kepada yang namanya kelurahan, kemudian sampai kapkot, itu disaring mana yang melaporkan, mana yang mereka ada PHK dan seterusnya, sehingga ada namanya penyaringan data di level kapkot. Kemudian, hal yang penting lagi adalah penyaluran. Begini, saran saya itu, kalau boleh penyalurannya itu tidak menggunakan PT Pos saja. Oke. Jadi saya teringat pada waktu saya masih di Kominfo itu waktu itu kami mendedikasikan itu kalau nggak salah sampai 1 juta kartu telepon gratis untuk dipakai itu tanpa batas. Jadi kartu telepon kan bisa ada batas itunya. Diberikan untuk menyalurkan dana melalui pulsa. Itu bisa, apalagi sekarang kita bisa Menyalurkan dana melalui pulsa? Ya, jadi pada Jadi gimana? Jadi katakanlah di SMS ada pulsa sekian gitu kan ya. Maka operator di lokal itu bisa mengkonversikan menjadi uang itu. Oke. Kerjasama dengan operator. Iya, makanya saran saya daya gunakan Telkomsel, Excelcom, kemudian Indosat. Mereka udah punya sistemnya itu. Kami sudah menyiapkan dulu waktu kami dipakai oleh teman-teman saya lupa itu kantor Wapres. Jadi dengan cara itu lebih cepat dan itu lebih terukur dan itu lebih murah. Jadi kalau nggak salah Dan semua data sudah tercatat di Kemenkominfo karena ketika kita bicara SIM card ya, kartu telepon itu sudah tercatat dengan nomor KTP-nya, NIK-nya, jadi tidak mungkin salah. Tidak mungkin. Jadi saran saya gunakan pendekatan yang di dalam ilmu public policy namanya collaborative government. Government berkolaborasi. Jadi yang saya lihat sekarang ini udah bagus pekerjaannya, tapi kolaborasinya perlu ditingkatkan lagi. Kenapa? Semua pelaku bisnis di Indonesia itu bagian dari penyelesaian masalah corona. Oke. Jadi semua orang mungkin tidak punya akses dengan bank, tapi semua orang saat ini pasti punya handphone. Ya, pasti. Bahkan di daerah pun kalau mereka tidak punya WA, mereka itu bisa pakai namanya SMS. Jadi itu udah kita siapkan dulu. Tapi kan sinyal nggak semuanya, Bung Rian. Begini. Di pedalaman ada susah juga. Begini, kita pernah petakan ya, kira-kira kawasan yang nggak terjangkau antara 10-15% aja, yang lainnya cukup terjangkau. Jadi misalnya pada waktu dia mau ambil sinyal itu, dia bisa pergi ke kawasan lebih tinggi atau ke kota atau ke pasar terdekat, itu pasti bisa. Baik. Dan saya sarankan lebih cepat lagi. Dan itu lebih mudah ketika mereka harus datang ke bank atau PT Pos misalnya, kemudian mengantarkan sampai ke mereka. Itu akan lebih mudah. Nah, lebih murah lagi, karena gini, waktu itu kalau contohnya ini kalau nggak salah, kalau transfer lewat bank itu kalau nggak salah per kirim itu 8.000. Sementara untuk waktu itu karena saya perintahkan kepada teman-teman di operator, tolong satu kiriman cuma 50 perak. Jadi itu juga menghemat juga. Saya nggak tahu berapa PT Pos per kirim kalau nggak salah itu antara 5.000-an. Jadi kalau 5.000, kemudian kita turunkan jadi Rp50, itu kan hemat lagi pemerintah. Sebelum saya ke Pak Menko, saya ingin tanya, kalau seandainya masuk ke dalam pulsa, ke dalam kredit di telepon itu, lalu bagaimana kemudian menguangkannya? Jadi gini, itu secara cepat operator bisa memerintahkan kepada seluruh jaringannya, apabila orang mendapatkan transfer dana dalam kode ini seperti ini, maka dia bisa diuangkan di yang namanya jaringan operator terdekat. Kalau enggak, biasanya di sub-sub penjualan bisa dibuat seperti itu. Jadi waktu itu kami sudah menyiapkan sampai seperti itu, cuman sayangnya kan sebenarnya nggak dipakai sama teman-teman penyaluran dana. Jadi gerai-gerai telepon selular, operator telepon selular, mereka akan mengambil uang di situ. Ya, dan itu dikondisikan dengan cara gini. Semua operator telekomunikasi punya jaringan sampai ke tingkat kecamatan itu untuk jaringan penjualan retailnya. Itu digunakan saja.
Karena mereka bagian dari kita, jangan khawatir itu. Oke, oke. Pak Menko, mungkin Anda mendengar Pak Menko apa yang kemudian saya perbincangkan dengan analis kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Bung Rian Nugroho. Mungkinkah kemudian cara itu ditempuh karena memang saya secara awam melihat bahwa ini terobosan karena ketika kita bicara bank, belum semuanya terakses dengan bank. Ketika kita bicara PT Pos, maka akan menjadi pekerjaan yang sangat luar biasa. Tapi ketika bicara handphone, maka hampir semua orang di Indonesia memiliki handphone. Pak Menko, silakan. Ya, untuk yang pertama, ya, sebetulnya Kemensos dan Kemenkes juga punya dashboard. Jadi real time kita bisa memantau bagaimana pergerakan bantuan-bantuan itu, dan kemudian kita analisis di mana kendalanya dan seterusnya. Tapi ini kan memang sesuai dengan perintah Bapak Presiden, ini harus dibikin secepat mungkin. Sebelum Lebaran itu dana harus sudah di tangan para keluarga penerima manfaat sehingga bisa mengungkit daya beli mereka untuk mengatasi keterpurukan di sektor, jadi paling nggak untuk memperbaiki di sektor demand ya, sehingga mereka bisa memiliki daya beli. Jadi sebetulnya sudah ada dashboard di Kemensos maupun di Kemendes. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan masalah delivery system tadi, mungkin saya kira usulan pakai handphone itu bagus ya. Yeah. Tetapi tadi Mas Aiman sudah menyampaikan kalau itu dalam bentuk tadi yang dimaksud yang tadi diwujudkan dalam bentuk dalam bentuk yang dimaksud Mas Rian tadi. Kredit, handphone, ya. Ada apa itu, artinya itu nanti akan ada kesulitan bagaimana menguangkannya gitu, karena justru masalahnya yang dihadapi di masyarakat bawah ini, mereka itu ingin segera bisa betul-betul uang itu bisa di tangan mereka langsung. Karena itu kenapa kita menggunakan Himbara, bank-bank itu, dan kemudian yang tidak bisa terjangkau oleh Himbara itu kemudian ditangani oleh PT Pos. Perlu diketahui bahwa dari 9 juta yang nanti menjadi tanggung jawab PT Pos itu yang akan bisa dieksekusi dengan segera itu 8,3 juta. Itu kita harapkan paling tidak awal Idul Fitri itu sudah berada di tangan keluarga penerima manfaat. Sisanya itu nanti harus diantar langsung karena di sana juga tidak ada bank, bahkan mungkin mereka juga nggak punya handphone. Itu kira-kira butuh waktu yang paling lama kira-kira 2 minggu baru bisa sampai ke tempat itu. Jadi memang sudah ada beberapa pilihan untuk menyalurkan itu, tetapi memang untuk yang isi handphone itu saya kira bagus, itu nanti bisa kita pertimbangkan. Nanti akan dikaji Pak. Terima kasih atas keterbukaannya Pak Menko PMK yang luar biasa. Terima kasih Mas Bung Rian. Karena waktu sudah habis nih, ada Pak JK nanti akan menunggu di program Satu Meja. Jadi kami ucapkan terima kasih atas usulan yang singkat, padat, namun bermanfaat. Terima kasih Bung Rian Nugroho. Terima kasih juga Pak Menko PMK, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang terbuka terhadap masukan-masukan dari luar ini. Terima kasih Pak Menko. Di Sapa Indonesia Malam dan Bung Rian Sapa Indonesia Malam.